Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla, insyaallah dalam lanjutan pembahasan kitab Taisir An-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya dari Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di awal kitab ini pembahasan surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tafsir dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, masih di ayat yang pertama, pembahasan basmalah sebetulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan saat itu fokus terakhir yang kita bahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua asma Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat rahmat, kasih sayang Allah azza wa jalla. Dan di sini kemarin dibahas bahwa dua nama ini menunjukkan kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mutlak, ya, sifatnya dunia dan akhirat, dan ada yang terbatas, yaitu hanya diberikan ketika di dunia saja, ya. Dan rahmat Allah yang mutlak, yang bebas, dunia dan akhirat, hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, ya. Maka rahmat dunia dan akhirat itu didapatkan. Tapi untuk orang-orang yang tidak bertakwa dan tidak beriman, mereka hanya mendapatkan rahmat yang terbatas, hanya di dunia saja. Itu pun semakin dibatasi, karena rahmat itu hanya berwujud kenikmatan-kenikmatan duniawi yang akan habis dan hilang, ya, ketika dipakai di kehidupan dunia ini, ya. Sehingga dulu ketika sebagian ulama, ya, mereka digunjing, diribah, ya. Sebagian mereka itu justru memberikan hadiah kepada orang yang menggunjing. Hadiah berupa makanan, ya. Ketika dikirim makanan, orang yang menggunjing itu bertanya, kenapa, ya, saya menggunjing kamu, tapi kamu justru memberikan kepada saya makanan? Maka dijawab, gunjinganmu itu, ya, akan semakin menambah timbangan amal solehku di akhirat, dan itu memudahkan aku untuk masuk ke dalam surga, ya. Bahkan mungkin itu menjadi nikmat yang kekal selamanya akan didapatkan, ya. Tapi makanan ini yang saya berikan kepadamu, kamu makan habis, dan setelah itu keluarnya pun, ya, sudah tidak dalam bentuk makanan, ya. Sangat sementara sekali, ya. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat, tidak bertakwa, dan tidak beriman kepada Allah. Sifatnya terbatas, itu pun sangat sementara, ya. Dan apa yang dia nikmati seolah-olah tidak ada hasil yang nantinya akan dipetik, ya. Akan habis begitu saja sudah, ya. Itu pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan masih lanjutan tafsir dari basmalah ini
Berikutnya ada kaidah yang diberikan oleh Syekh As-Sa'di tentang permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa'lam anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahimun dzur rahmatil lati tasafa biha al-muta'alliqati bil marhum fanni'amu kulluha atharun min athari rahmatih wa hakadha fi sa'iril asma' yuqalu fil alim innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai' qadirun dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai'. Beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa di antara kaidah yang disepakati oleh ulama terdahulu, ya, dari pendahulu umat ini, para imamnya, bahwa iman kepada asma Allah dan sifat-sifatnya itu, ya, atau di antara kaidahnya kita harus beriman kepada asma Allah dan sifat-sifatnya beserta dengan hukum-hukum berkaitan dengan sifat tersebut. Jadi iman dengan nama dan sifat Allah, ya. Kemudian setelah itu, ya, ada efek, ya, dalam kehidupan keseharian kita ketika mengimani nama dan sifat tersebut. Beliau beri contoh. Misalnya seorang beriman bahwa Allah itu Rahman Rahim, ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dzur Rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kasih sayang. Al-muta'alliqah bil marhum. Dan kasih sayang itu pasti, ya, berkaitan dengan sosok atau dengan siapapun yang dikasihi, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengasihi, pasti ada yang dikasihi. Ada penyayang, ada yang disayangi. Dan pasti nanti ada wujudnya, ya. Jadi ketika ada yang menyayangi, ada yang disayangi, lalu dengan apa sang penyayang ini menyayangi sosok yang disayangi? Ya. Makanya ada Rahman Rahim, zat yang pengasih penyayang. Di sini ada faedah sebelumnya. Oleh-oleh kemarin ikut daurah di Malang dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan di antara bahasanya adalah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya tidak bisa diterjemahkan. Ya. Nama-nama dan sifat Allah itu hakikatnya tidak bisa diterjemahkan. Ketika kita menerjemahkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu sifatnya hanya pendekatan dan bukan penerjemahan. Karena kita tidak bisa menerjemahkan asma Allah ke bahasa apapun dengan kosakata yang mewakili 100% makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada yang lebih sempurna dan menyamai kesempurnaan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menyebutkan asma Allah dengan bahasa Arab Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka itu sudah sesempurnanya asma Allah. Mau diterjemahkan ke bahasa apapun tidak akan mewakili sempurnanya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Hanya kata pengasih, penyayang, itu sifatnya hanya pendekatan saja untuk memahamkan, ya. Namun hakikatnya nama-nama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa digunakan untuk berdoa, tidak bisa digunakan untuk
berdoa. Karena kita kalau berdoa mau bertawassul dengan asma Allah, itu kita harus menyebutnya tetap dalam bahasa Arab aslinya. Di antara tawassul yang diperbolehkan itu kan tawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta kesembuhan, kita menyebut ya Syafi, yang maha menyembuhkan. Kita minta rizki, kita menyebut ya Razzaq, yang maha pemberi rizki. Dan untuk doa tawasul dengan asma Allah, nama-nama itu tidak bisa diterjemahkan. Tawasul tetap dengan nama aslinya, ya. Karena seperti itulah Allah menyebutkan namanya, ya. Ketika penerjemahan maka itu bukan nama Allah, ya. Itu hanya sebagai untuk pemahaman makna, pendekatan saja, ya. Itu salah satu wujud iman kita kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak satu bahasa pun dan penerjemahan, bahkan sekalipun nama itu mau disebutkan sinonim padanan katanya yang sama-sama dalam bahasa Arab, itu tidak bisa mewakili makna dan kesempurnaan asma Allah, ya. Tidak bisa. Maka di sini kita menyebut pengasih penyayang, ya. Itu sifatnya pendekatan memahamkan, itulah gambaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti pasti ada juga makhluk-makhluk Allah yang disayangi, ya. Dan nantinya Allah wujudkan kasih sayang itu. Makanya dikatakan maka seluruh nikmat itu adalah wujud daripada wujud-wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada penyayang, ada yang disayangi, dan ada wujud kasih sayangnya apa, dan semua itu berlaku akan seperti itu, ya. Contoh disebutkan lain di sini adalah Al-Alim, ya, yang biasa kita sebut maknanya adalah yang maha mengetahui, ya, yang maha mengetahui. Maka seorang mengimani nama Allah adalah Al-Alim, itu nama Allah, ya, Al-Alim. Ketika berdoa ya pakai nama Al-Alim, silahkan berdoa pakai nama Al-Alim, boleh. Memberi nama anak, ya, dengan nama Abdul Alim, boleh, ya. Di antara kemarin yang dibahas adalah tata cara memberi nama, ya, karena nama itu banyak yang macam-macam, ya. Karena tidak mengerti kaidah bahasa Arab dan kaidah asma Allah, akhirnya memberi nama anak mungkin dengan asma Allah yang tidak ditambahkan dengan abdu, hingga akhirnya kurang tepat, ya. Atau menggunakan kata abdu tapi setelahnya bukan asma Allah, nah, kan juga nggak boleh, ya. Lalu ketika saya punya guru namanya, nama aslinya adalah Abdul Faqih, Abdul Faqih, ya mungkin sepintas bagus saja namanya Abdul Faqih, ya. Tapi ternyata ketika ditelusuri Al-Faqih itu bukan asma Allah, nggak boleh pakai nama Abdul Faqih, ya. Maka diganti namanya menjadi Abdullah Faqih, ya. Kalau pakai asma Allah depannya pakai abdu, ya. Dan tidak semua asma Allah itu bisa dijadikan nama tanpa abdu, ya. Contoh kata Rahman, itu kan nggak boleh. Orang punya nama hanya kata Rahman saja gitu. Kecuali kalau Abdurrahman bagus, ya. Nah, seperti itu, ya, kemarin diberi pesan oleh beliau, nampaknya para dai di Indonesia perlu mengadakan pengajian khusus bertemakan cara memberikan nama kepada anak supaya betul, ya, tidak menggunakan kata-kata yang salah, keliru, ya. Akhirnya menyelisihi kaidah, bahkan kaidah-kaidah dalam masalah akidah. Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui semua perkara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada zat yang maha mengetahui, ya, ada zat yang maha mengetahui, dan ada makhluk-makhluk, semua kejadian yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak tersembunyi sedikit pun, ya. Sekalipun hanya jatuhnya daun dari pohon, Allah Subhanahu wa taala maha tahu, ya, maha tahu. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengukur, ya, apa yang harus terjadi, apa yang tidak harus terjadi. Kalau terjadi, terjadinya bagaimana, ya. Itu semua sesuai dengan ukuran-ukuran berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perhitungan yang meleset sedikit pun dari semua kejadian yang sudah maupun yang akan terjadi. Ya, semuanya sudah tepat dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Ya, kenapa ada yang dikasih anak banyak, ada dikasih anak sedikit, ada yang nggak dikasih anak sama sekali? Itu semua sudah sesuai dengan perhitungan yang didasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hamba yang ini dikasih banyak, kenapa hamba yang ini dikasih sedikit, kenapa yang itu nggak dikasih sama sekali, ya. Karena Allah maha tahu apa yang sesuai untuk diberikan kepada setiap hambanya. Kenapa hamba yang ini diuji dengan ujian yang seperti ini, kenapa yang itu diuji dengan ujian yang seperti itu? Semua itu ada perhitungannya dan pasti tepat, supaya akibatnya juga nanti tepat. Dan akibat itu tidak hanya dirasakan oleh hamba yang diuji. Contoh begini, ujian itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil terbaik, ya, dari hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sabar. Harapannya kan hamba itu sabar, dengan sabar itu dia mendapatkan pahala, dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampuni dosa-dosanya. Andai kata sekarang ada seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sedikit di antara hamba Allah yang ketika diuji itu tidak sabar. Konteksnya ujian-ujian yang bentuknya musibah. Meskipun ujian nggak selamanya musibah. Banyak di antara hamba yang ketika diuji itu tidak sabar. Akhirnya mungkin murtad, melakukan perbuatan kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan, ya. Apakah ketika seorang hamba itu dalam tanda kutip gagal ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah memberikan ujian yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan hamba? Tidak, semuanya itu pasti tepat, ya. Karena perhitungan hasil itu, ya, tidak hanya ditujukan kepada orang yang diuji, ya. Dampak daripada ujian tersebut, ya, itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang diuji, tapi kepada orang-orang yang sedang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti untuk ibrah, ya. Sekarang kalau semua diuji dan semuanya sabar, tidak ada ibrah dari orang-orang yang gagal, ya. Jadi semuanya itu pasti tepat. Kenapa ada yang sabar, kenapa ada yang nggak sabar? Ketika nggak sabar dan gagal itu bukan berarti Allah memberikan ujian di luar kemampuan, tidak. Semua sudah sesuai dengan kemampuan, tapi gagal dan berhasil, ya, itu kembali kepada hamba tersebut, ya. Dan nanti setelah itu hikmahnya pasti Allah jadikan hikmah itu hikmah yang luas, bukan hikmah yang sempit hanya untuk 1-2 orang saja.
itu hikmah untuk semua manusia. Ya, hikmah untuk semua manusia. Makanya Allah Maha tahu ujian apa yang tepat diturunkan di muka bumi ini, pelajarannya untuk siapa saja, seperti apa nanti hasilnya, gagal tidaknya hamba itu diuji, ya. Itu sudah sangat teliti, ya, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan nama Allah Qadir, ya. Al-Qadir. Maka Allah Maha Kuasa, ya. Pemahamannya seperti itu. Dzu qudrah, ya Allah memiliki kekuasaan, yaqdiru ala kulli syai', ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, makanya asarnya nanti Allah berhak mau memperlakukan makhluk-makhluknya seperti apa, bebas. Tidak ada yang melemahkan Allah sama sekali, ya. Tidak ada yang mampu untuk melemahkan Allah sama sekali. Itu kurang lebih pembahasan dari basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tentang asma Allah, yaitu Allah, lafaz jalalah itu sendiri yang merupakan zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan sebelumnya kita bahas ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ tersirat makna kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya firman Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah. Syahsadi mengatakan alhamdulillahi wathana'u 'alallahi bisifatil kamal wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adli falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuh. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, ya, maka itu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang sempurna, dan karena perbuatan Allah, ya, yang berputar hanya antara sifat keutamaan dan sifat keadilan, al-fadli wal adl. Jadi perbuatan Allah itu hanya dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama itu adalah keutamaan dari Allah, karunia. Kemungkinan kedua itu adalah keadilan. Ini diantara akidah seorang muslim. Karena tidak ada sifat ketiga, sifat zalim itu enggak ada. Karena perbuatan di dunia ini cuma tiga kemungkinannya, ya. Perbuatan fadl, yaitu keutamaan. Kedua adil, yaitu keadilan. Dan yang ketiga itu zulm, kezaliman. Kemungkinannya cuma tiga ini aja, ya. Perbuatan yang muncul dari makhluk itu tiga, ya. Bisa itu perbuatan yang utama, ada yang adil, ada yang zalim, ya. Tapi Allah tidak ada sifat yang ketiga, ya. Kalau gambaran perbuatan hamba, ya, perbuatan hamba, misalnya ada orang tiba-tiba ngasih, gak ada angin, gak ada hujan, sedekah kepada fakir miskin misalnya, kita bisa katakan itu sifat yang utama, karena dia melakukan itu bukan sebagai bentuk balas budi apapun, ya, tiba-tiba ngasih, sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya, itu keutamaan. Keutamaan di hadapan sesama manusia, ya. Di hadapan sesama manusia. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu amal soleh begitu sama sekali tidak bisa menandingi nikmat Allah yang sudah diberikan. Sebanyak apapun orang sedekah itu nggak akan bisa, ya, mengganti atau sebagai bentuk balasan atas nikmat Allah yang diberikan. Tapi kita bicara konteks antar manusia, ngasih kepada orang tak nggak ada sebab apapun, itu keutamaan, fadlun, ya. Ketika konteksnya balas budi, ya, maka itu bisa kita katakan adlun, ya. Kita diberi, kita balas beri.
Kalau pemberiannya sama persis nilainya, itu namanya adlun, adil. Ya, adil. Balas budi persis. Ketika orang ngasih, ya, tapi kita balas dengan keburukan, itu namanya zulmun, kezaliman. Ya. Ya. Jadi kemungkinan perbuatan manusia itu berputar antara tiga. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberi, maka itu karunia Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena seberapapun Allah memberi, ya, kepada hamba yang sangat taat, sangat beriman dan sangat bertakwa, antara ketakwaan dan nikmat Allah itu nggak akan sebanding. Pasti nikmat Allah masih jauh lebih besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan hukuman dalam bentuk musibah, ujian, itu karena Allah adil. Karena itu yang sepantasnya diterima. Ya, itu yang sepantasnya diterima. Tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya zalim. Bahkan sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menentukan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah dituliskan dulu sebelum menciptakan langit dan bumi, itu pun karena Allah Maha Adil, bukan karena Allah zalim. Itu hak Allah. Ya, karena sebagaimana disinggung tadi, semua itu kuasa Allah, semua itu ciptaan Allah. Tidak ada yang punya hak untuk protes. Nah, ibarat andai kata ada seorang manusia yang bisa membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, ya, bikin apalah gitu yang bagus, ya. Contoh aja ya, contoh. Ada orang mungkin pintar, ini contoh ya, bikin patung misalnya. Sekedar contoh, meskipun bikin patung tidak diperkenankan, tapi yang anggaplah sebagai contoh, orang pintar bikin patung, bagus, indah patungnya, bahkan mirip kayak nyatanya. Sekarang banyak orang pintar bikin robot, bahkan robotnya persis manusia, bisa punya perasaan, subhanallah. Ya, bisa ngomong, wajahnya persis, ya, bahkan mungkin bisa diperintah, ya, suruh ngapain nurut dia. Bahkan konon, saya nggak tahu aslinya, konon ada yang bikin robot mirip manusia, akhirnya robotnya ngelawan yang bikin, saking canggihnya gitu ya, dia bisa ngelawan yang bikin sendiri gitu, nggak nurut gitu. Sekarang andai kata orang bisa bikin robot yang seperti itu canggihnya, terus dia sendiri bakar robotnya, ya, dia bakar robotnya, ya. Siapa yang punya hak untuk protes? Oh, itu bikin sendiri, ya. Ya kalau mungkin dibantuin sama siapa gitu, ya, mungkin yang bantuin protes wajar, ya. Oh, kita udah bikin capek-capek kok, ya, puluhan tahun bikin sampai seperti ini. Ya, tiba-tiba satu orang ngerusak, yang lain protes, wajar. Dia bikin sendiri, ya, bahannya dia beli sendiri, ilmunya dia pelajari dari dulu lama, ya, dia rakit sedemikian rupa sampai sempurna jadi robot yang seperti itu. Tiba-tiba dia rusak sendiri. Siapa yang mau protes? Ya, biarlah, dia itu punya dia sendiri kok, ya. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad dan ruh ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah tentukan diapakan, gak ada yang akan protes, gak ada. Gak ada yang berani protes, ya Allah engkau zalim, gak ada. Di akhirat nanti gak akan ada yang berani protes, ya, karena kita itu dulu bukan apa-apa, ya, bukan sesuatu yang disebut apapun, ya. Makanya tidak ada sifat zalim bagi Allah Azza wa Jal, sekalipun sejak awal Allah itu menentukan ada hamba-hamba yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka surga dan neraka, surga itu keutamaan dan neraka itu keadilan, ya.
Surga itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang masuk surga bukan karena amalannya itu pantas buat masuk surga. Ya. Sesoleh apapun seorang hamba itu amalannya tidak layak untuk membeli tiketnya surga. Bahkan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya, ketika ditanya ketika beliau bersabda la yadkhulu ahadukum bi amalihil jannah, tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Maksudnya apa? Karena amalan itu setara dengan harganya surga. Nggak ada ya. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Ya, ibaratnya apakah amalanmu itu tidak bisa menandingi atau seimbang dengan harganya surga? Beliau mengatakan wala ana, termasuk saya juga enggak. Beliau yang amalnya seperti itu, banyaknya luar biasa, itu bukan senilai dengan harga surga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan kepadaku dari rahmatnya. Dah, murni rahmat Allah. Ya. Kalau amalan Nabi alaihi salatu wasalam pun itu tidak sebanding dengan nilainya surga, apalagi yang bukan Nabi. Andai kata ada seorang mukmin dimasukkan ke dalam surga, apalagi tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Kalaupun dengan hisab dan azab itu sudah karunia Allah azza wajal. Karena ujung-ujungnya masuk surga dan nerakanya hanya sesaat, dalam artian tidak selamanya gitu. Itu sudah kebaikan Allah azza wajalla. Apalagi yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu karunia yang sulit untuk bisa digambarkan, ya. Sulit untuk bisa diukur nilainya seperti apa, ya, karena amalannya pun tidak akan bisa sebanding dengan nikmat itu, ya. Tapi ketika ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka, baik sementara ataupun selamanya dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, itu karena Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil, bukan karena Allah zalim. Itu diantara keyakinan seorang Muslim bahwa Allah perbuatannya itu hanya punya dua kemungkinan. Kemungkinan itu karunia keutamaan dan kemungkinan kedua adalah keadilan. Ya, falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian dari segala sisi. Ya, karena hanya dua kemungkinannya itu. Maka seorang muslim itu sebetulnya ketika memuji Allah azza wajal itu bukan semata-mata karena dia mendapatkan nikmat Allah. Ya. Ada orang itu memuji orang lain bukan karena jasa yang diterima. Contoh ya, misal ada orang berprestasi, ya, orang berprestasi, entah dalam akademiknya atau mungkin sukses dalam bisnisnya gitu. Kemudian ada orang yang tahu prestasi dari orang tersebut ini datang, ya, karena tahu prestasinya segera dipuji, masya Allah jenengan pinter ya, masya Allah jenengan sukses ya, itu kan pujian. Padahal orang yang muji ini nggak dapat apa-apa juga, cuma ngelihat oh orang ini dapat penghargaan apa gitu, kemudian memuji, oh jenengan orangnya pinter ya, orangnya begini ya. Itu pujian yang muncul bukan karena sebuah balas jasa. Lain kalau orang habis nerima jasa kemudian mengatakan oh terima kasih ya jenengan orangnya baik. Itu pujian karena membalas jasa, ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nah tapi ada orang yang kayak tadi memuji tapi bukan karena bentuk balasan dan ucapan terima kasih atas pemberian. Gambaran kita memuji Allah Subhanahu wa taala pendekatannya itu seperti orang yang pertama tadi. Kita muji Allah tuh kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya.
Jadi karena Allah itu sempurna dari semua sifatnya, maka kita muji Allah Subhanahu wa taala lebih dari pujian orang kepada sosok yang berprestasi tadi. Ya. Jadi kita muji Allah Subhanahu wa taala bukan ketika hanya Allah itu ngasih nikmat kepada kita baru alhamdulillah, enggak. Ya. Kita muji Allah ketika seorang hamba itu mungkin pernah merasa dia nggak menerima nikmat Allah, meskipun hakikatnya setiap saat kita itu menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Ya. Maka andai kata ada detik waktu, ya, ada detik waktu yang di situ Allah nggak memberikan nikmat, misalnya andai kata ada detik di mana Allah nggak memberikan nikmat, itu pun kewajiban seorang hamba tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sifat Allah. Apalagi nikmat Allah itu nggak pernah berhenti meskipun cuma 1/10 detik. Ya, jantung kita kalau berhenti sedetik aja, waduh itu udah, ya, cuma sedetik loh ya. Maka sebetulnya tidak ada waktu, seharusnya ya tidak ada waktu yang kita itu tidak memuji Allah. Tapi ya alhamdulillah Allah itu masih memberikan uzur kepada kita. Kan kita nggak mungkin setiap detik alhamdulillah terus. Ya, kita nggak mungkin setiap detik kerjanya cuma alhamdulillah nggak mungkin. Bahkan kita banyak lalai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, padahal setiap detik kita punya kewajiban untuk memuji Allah. Ya, sudah banyak momen yang kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena kita nggak memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ya, itu sebagai wujud renungan dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya berhak dipanjatkan setiap saat tanpa jeda, ya. Karena Allah itu sudah memberikan nikmat juga tidak berjeda, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla memaklumi para hambanya, makhluk-makhluknya yang memang banyak yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya sebagai bentuk pengamalan kita dari hamdalah ini, ya, ya kita banyak membasahi lisan kita, khususnya ya ketika kita ingat, bukan sekedar ketika kita itu merasa diberi nikmat, tapi ketika ingat, ya, salah satu zikir yang banyak kita ucapkan ya hamdalah ini, yang sering digandengkan dengan tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah, ya, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan firman Allah alhamdulillahirabbil alamin, dan masih akan berlanjut juga tentang hamdalah ini insyaallah diteruskan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.